Sudah kelihatan. Iya, kelihatan nih, Nasdem tetap akan menjadi pendukung capres yang akan diusung oleh PDIP. Pak Anies yang sudah duluan dideklarasikan, ya mereka sudah tahu. tahu. Potensi dirinya tidak didaftarkan itu besar sekali. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Tetap di Ngompol, ngopini politik. Ya, saat ini saya mau mengabarkan tentang kabar. Ini lama tak terdengar loh kabarnya. Iya, lama sekali. Karena sedang menjalani hukuman. Beliau ini siapa? Nah, itu begitu keluar langsung beraksi ini. Itu namanya Mas Romi. Mas Romi, bukan Romi dan Yuli itu. Beliau mengatakan jika KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, jalan di tempat katanya. Wah, dia mengkritik itu. Padahal KIB itu kan koalisinya Golkar, PAN, dan P3. Alias partainya Mas Romi sendiri. Telak juga ini pukulannya mantan ketua P3 ini. Bisa jadi pernyataannya itu berdasarkan pertimbangan situasi politik yang ada. Ingat loh, Mas Romi yang dulu mantan ketua umum P3 nih. Koalisi perubahan bakal capresnya sudah ditentukan. Sudah pasti ini. Pak Anies ini tinggal mencari bakal cawapresnya. Nah, kan mereka masih ribut. Wah, terus sampai sekarang ribut, berisik aja mau cari cawapresnya itu. Lalu ada Gerindra, PKB yang sudah mengerucut. Capresnya jelas Pak Prabowo, itu jelas tuh. Lah, Mas Roma Hurmuzi, Mas Romi R itu, mantan ketua umum P3 ini, susah banget ya namanya, saya menyebutnya susah ini. Nah, melihat KIB ini punya potensi, oh iya punya potensi nih, sekaligus menyepakati nama itu untuk menaikkan posisi tawar. Nah, PDIP sendiri yang tidak butuh partner koalisi, maksud saya, jelas lebih mudah memutuskan siapa yang bakal diusung. Nah, ini baru saja Mas Romi muncul. Nah, baru muncul ini Mas Romi ini baru muncul itu. Tiba-tiba PBB itu loh, partainya Pak Yusril sudah membuka komunikasi ini dan rencananya akan bertemu dengan Pak Mardiono. Oh iya, Pak Mardiono itu pejabat ketua umum P3. Itu menandakan kembalinya Mas Romi memiliki efek positif. Jika bisa loh, PBB dibawa ke KIB. Ini kalau bisa dirayu, dirangkul ini. Nah, tentu makin menaikkan posisi tawar KIB ke parpor lainnya ini. Nah, siapa yang tidak kenal dengan Pak Yusril? Ya, seorang pakar hukum ini yang pernah disebut Pak Jokowi sebagai capres potensial. Nah, waktu acara di PBB itu, nah, di Partai Bulan Bintang itu, Pak Jokowi bahkan menyarankan tinggal mencarikan perahunya. Dia sebagai nakodanya gitu loh. Nah, bisa jadi pertemuan PBB dengan P3 ini membawa angin segar dan mendorong KIB segera mengumumkan siapa bakal capres dan cawapresnya yang akan ditarungkan di pemilu tahun 2024. Nah, atau coba dilakukan tes dulu. Dilakukan tes, oh iya nih, tes cek sound dulu nih, memasangkan Pak Airlangga dengan Pak Yusril misalnya ini. Oh, ini lebih menjual lagi nih. Dilihat bagaimana respon masyarakat dulu. Ya namanya cek sound, masyarakat tuh maunya seperti apa ini kalau dipasangkan Pak Airlangga dengan Pak Yusril, kira-kira pendapatnya masyarakat seperti. Kalau tidak pernah dimunculkan, ya kita tidak tahu sikap masyarakat. Nggak mengerti loh, ngerti nih wong capres sekarang ya cuma Pak Anies saja nih yang muncul ini. Nah, ini soal permainan ini. Bagaimana memenangkan di tahun 2024? Ya asiknya di sini nih, asiknya di sini. Kalau ada politisi-politisi muda
berani ambil risiko dan situasinya jadi menyenangkan, jadi menarik ini dalam kancah politik di Indonesia ini. Mayoritas berita capres kan cuma membahas Pak Anies, ngomong Pak Anies melulu tiap hari itu sampai do bosen itu. Terus jane ora nek apa-apane itu loh. Tidak ada yang menarik itu. Sampai banyak sekali kelemahannya yang terlihat justru. Koalisi Perubahan kerepotan menutup berita-berita negatif yang terlanjur terbongkar. Wah, ini sisa-sisa yang ditinggalkan Pak Anies itu terbongkar di mana-mana itulah. Pilpres 2024 hanya akan diikuti 2 pasangan capres dan cawapres saja. Ini menurut prediksi Om Begawan ini. Ya paling banyak 3 pasangan lah. Itu pun kemungkinannya kecil. Sepertinya hanya 2 pasangan. Ini menurut prediksinya Om Begawan ini. Ya nanti buktikan aja. Koalisi Perubahan akan tetap bertahan hingga pendaftaran pasangan capres dan cawapres yang saya juga tidak yakin. Tidak yakin sampai mendekati pendaftaran. Lah wong Nasdem akan lompat pagar. Ini ya prediksi Om Begawan ini. Wes ora enak sing melompat ke koalisi yang lain ini. Kemungkinan besar ini Nasdem akan melompat ini. Tapi mendasarkan perkembangan terbaru sudah kelihatan. Iya kelihatan nih Nasdem tetap akan menjadi pendukung capres yang akan diusung oleh PDIP. Iya nih, pasti nih prediksi Om Begawan nih Nasdem akan merapat ke PDIP ya. Buktikan saja ini nanti. Nah, makanya mengikuti perkembangan koalisi tidak perlu terlalu senewan. Santai aja lah. Dibuat sambil ketawa-ketawa aja. Oh, politik itu jangan dibuat sepaneng, nanti stres nanti. Buat biasa saja lah. Sambil tertawa, sambil mengikuti, dinikmati saja. Ikuti alurnya. Ikuti alurnya aja. Pak Anies yang sudah duluan dideklarasikan, ya mereka sudah tahu. Tahu. Potensi dirinya tidak didaftarkan itu besar sekali. Ya karena memang ini yang mau diambil potensinya apa kan, koalisinya Perubahan juga bingung ini. Tidak didaftarkan itu kemungkinan besar iya malahan nggak sampai didaftarkan itu. Nah, makanya dia mau kemana-mana, ke sana kemari wirawiri luar pulau ya, dirasakan sebagai jalan-jalan saja itu. Nggak penting bagi koalisi Perubahan kelihatannya. Kapan kita menyimak Pak Anies bicara serius soal pencapresannya? Ya makanya kalau didengar pidatonya ya kan kayak tidak serius begitu loh. Oh, sakar PDW itu loh. Sepertinya tidak fokus sebagai calon presiden itu jan-jane sing arep diomongke apa itu masyarakat malah jadi bingung. Sebab dirinya tidak yakin bakal didaftarkan. Jane ya mungkin wis krasa ini menurut prediksi Om Begawan ini jane ya krasa paling-paling ora didaftarke. Nah, lontaran Mas Romi idealnya langsung ditindaklanjuti oleh KIB. Ya mumpung masih tersedia waktu, masih banyak waktunya. Mereka juga sudah pernah menggelar silaturahmi nasional bersama. Ya apalagi yang ditunggu? Cepet-cepet aja lah. Memang kalau mendasarkan pernyataan Pak Erlangga menanti pengumuman bakal capres PDIP. Nah ini yang tidak dipertimbangkan oleh Pak Erlangga. Kalau toh sudah dideklarasikan, lalu pengen diubah, ya diganti saja. Misalnya ini KIB akhirnya merapat ke PDIP, ya kan ya enggak apa-apa. Politik bebas kok. Seperti jelang berakhirnya masa jabatan Pak Jokowi, PAN kan akhirnya juga merapat ke pemerintah. Padahal dulunya kan ya oposisi. Ya enggak masalah. Bisa saja. Ini bisa saja terjadi. Tidak apa-apa dan sah-sah saja itu. Ya, kalau memang kinerjanya bagus, berprestasi, ya tidak membuat kesalahan-kesalahan fundamental, masyarakat akan bisa menerima. Ya daripada jadi oposisi yang malah cara mainnya ngawur kan bikin malu saja ya. Akhirnya PAN merapat ke pemerintah dan itu diterima dengan baik. Dan ketua umumnya jadi menteri itu, menteri perdagangan lah. Pernyataan KIB jalan di tempat, kata Mas Romi, harus menjadi cambuk.
Harus menjadi penyemangat dari KIP ini. Masyarakat melihat mereka itu parpol yang dinamis. Ya jangan dilihat P3-nya yang saat ini kursi DPR memang minim, itu hanya sedikit. Namun Mas Romi berniat membesarkannya kembali setelah dia keluar dari penjara ini. Dia pengen kembali untuk membesarkan partainya. Nah, dalam pandangan Mas Romi hingga bulan ketiga semuanya masih bisa berubah. Ya, kita pun setuju ini, setuju, masyarakat setuju. Jangan dikira koalisi perubahan tetap utuh loh. Oh, jangan dikira ini. Tahu sendirilah, Pak Surya Paloh baru bertemu dengan Pak Prabowo. Ini ada sinyal-sinyal yang memang harus kita pikirkan ini maunya apa ini Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo ini. Sebelumnya juga menemui Golkar. PKS loh, juga PKS itu juga melakukan hal sama, jangan salah. Bukan hanya Nasdem saja. Jadi semuanya masih penjajakan, masih cekson. Wah, ibarat kata seperti ini. Sebelum janur melengkung, sah-sah saja beralih ke hati. Urung enek sing duwe ya ndak apa-apa. Nah, kalau memang mau fair, kader internal KIB memang tidak cukup bisa ditawarkan ke masyarakat. Ya, untuk banyak meraih suara masyarakat kelihatannya belum tuh. Memang mengangkat bakal capres bukan hanya di level elektabilitas saja. Dikenal masyarakat saja misalnya, enggak, bukan hanya itu. Yang juga penting adalah latar belakang. Ya, terutama pengalaman dalam pemerintahan menjadi modal penting. Dan pengalaman mengelola atau menjabat pemerintahan terbukti bagus. Nah, ini menjadi modal. Nah, ya harus dimaknai. Apa yang disampaikan oleh Mas Romi ini berupa kritik. Oh, ini kritikan bagus buat KIP. Sehingga parpol yang bergabung di dalamnya segera menciptakan momentum. Nah, sayangnya berbagai momentum yang berusaha dibuat ini belum mampu mengangkat perhatian masyarakat. Ya, masyarakat masih belum melihat. Ini mau nyapa, belum melihat ini. Penyelenggaraan silaturahmi nasional KIB kan tidak banyak yang tahu. Itu tidak diberitakan secara vulgar di mass media dan masyarakat tidak ada yang banyak yang tidak paham itu. Atau pertemuan-pertemuan elit partai tidak mampu menimbulkan perbedaan produktif di kalangan warga. Ya, ini tentunya masyarakat juga perlu ini diberikan informasi yang jelas tentang KIP ini. Pertemuan ketua partai berbeda koalisi membuktikan kesepakatan koalisi hanyalah di tataran penjajakan saja. Ya, kalau bahasanya Mas Romi itu, koalisi bisa pecah termasuk KIB. Oh, bisa saja. Oh, namanya kan bukan sebuah kerjasama perusahaan gitu. Itu hanya koalisi aja. Hal itu dikarenakan banyak kandidat potensial yang tersedia. Oh, banyak politisi-politisi di Indonesia banyak yang berpotensi bagus, banyak. Lebih banyak dibandingkan pada Pilpres 2014 atau 2019. Ya, selain Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Airlangga, masih ada loh kandidat potensial itu. Seperti Mbak Puan misalnya dari PDIP, Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, atau Pak Erick Thohir, Menteri BUMN itu loh. Pak Sandiaga maupun Pak Ganjar itu lebih potensial lagi tuh. Nah, jadi banyak ini kader-kader partai, politisi-politisi yang potensial di tahun 2024 nanti. Nah, maksudnya kandidat capres lebih banyak dari koalisi atau kebutuhan parpol mengusung bakal capresnya. Nah, Mas Romi sadar ini. P3 hanya bisa bergabung dengan parpol lain, bertarung di Pilpres 2024. Ya, menyadari kursinya hanya sedikit dan tidak punya kader yang memumpuni, yang potensial dibandingkan yang sudah muncul ini. Nah, makanya tidak perlu merasa terikat kaku lah dengan koalisi Mas Romi ini. Lebih baik fokus meningkatkan suara partai ya, untuk bertarung dalam pemilu legislatif tahun 2024 itulah ya. Pandangan itu memang realistis bagi Mas Romi daripada ikut-ikutan berkonsentrasi angka capres dan cawapres. Ya, menurut Mas Romi itu tidak strategis untuk membesarkan partai politik sendiri. Nanti malah melupakan caleg-caleg potensial yang mau bertarung, malah dilupakan, ora digagas, nanti kursi ini do hilang. Nah, ini merugikan partai sendiri ini. Nah, lontaran Mas Romi
soal KIB jalan di tempat, Golkar menegaskan masih solid. Oh ya boleh, itu pendapat itu kan boleh. Pendapat Mas Romi jalan di tempat, pendapat Golkar masih solid, ya boleh-boleh saja. Kita bisa maklumi kok pernyataan Golkar itu. Sebab Pak Erlangga berpotensi menjadi bakal capres dari Partai Golkar. Tapi kan Pak Erlangga pernah menyatakan menunggu pengumuman bakal capres dari PDIP. Ini berkali-kali nih Pak Erlangga itu mengatakan seperti itu. Sementara Partai Amanat Nasional atau PAN melihat ada salah persepsi pada pandangan Mas Romi. Ini menurut PAN boleh juga ini. Bisa jadi pandangan Ketua Majelis Pertimbangan P3 ini dianggap sudah lama tidak turut dalam dinamika P3. Wah, dianggap ketinggalan gitu. Ketinggalan perkembangan di P3 ini. Nah, perlu teman-teman ketahui, Mas Romi ini salah satu politisi muda. Oh ya, masih muda ini. Yang juga saya kagumi. Oh, selain politisi muda lain ya, yang ada di Indonesia ini seperti Mas Gibran yang di Surakarta, Mas Emil Dardak di Jawa Timur, ya ada Mbak Samara yang menis-menis cantik itu, Mas Raja Juliantoni, ya, wes banyak pokoknya politisi muda ini. Mas Romi ini salah satunya, salah satu politisi muda. Nah, Mas Romi menjalani hukuman 1 tahun penjara. Wah, ini gegara terseret jual beli jabatan di Kementerian Agama. Waduh, waktu dia jadi Menteri Agama itu, malah lah, duitnya juga tidak seberapa, cuma puluhan juta. Sedih sebenarnya, dan saya tidak percaya Mas Romi sampai terseret seperti itu. Masa loh sekelas ketua partai nerima suguhan duit segitulah, eman-eman. Pokoknya jangan sampai ada yang niru-niru ya, jangan sampai ini kejadian terulang untuk para ketua-ketua partai politik. Kalau begitu aja. Salam begawan, sampai ketemu dalam ngompol-ngompol berikutnya. Salam begawan.